بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa khalaqad dunya mazra'atan lil akhirah wa khalaqal quluba muwaffinan lil imani wat tafakkuri wal ibrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazinu buyutakum bi tilawatil Qur'an. Wa qala an-nabiy aidan fi hadits ukhra man qara'a harfan kitabillah walahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha wala aqulu al-lam harfun wal alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pimpinan perusahaan yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untian kalimat yang layak dan patut untuk kita lafalkan dan kita ucapkan selain puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan nikmat, memberikan karunia, memberikan hidayah sampai detik ini, sampai saat ini. Allah masih melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita berupa kesehatan, baik sehat secara zahiriyah maupun sehat secara batiniah. Karena terkadang ada orang yang sehat zahirnya namun batinnya penuh dengan penyakit, ataupun sebaliknya terkadang orang itu penuh penyakit secara zahiriyah namun batinnya dinyatakan sehat. Maka oleh karena itu syukur alhamdulillah kita zahir dan batinnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibuktikan kita masih mau menggerakkan kaki kita melangkahkan menuju rumah Allah, melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Terlebih-lebih sekarang dalam kondisi kita melakukan ibadah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tentu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai tauladan yang setiap ucapan, setiap perkataan dan setiap takrirnya menjadi ibrah, menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi contoh yang terbaik untuk kita manakala kita mengharapkan dan menginginkan berjumpa dan bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sebagai tauladan, contoh yang terbaik. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Jangan harap kita akan bertemu nanti kelak di akhirat dengan Allah manakala
oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan apa yang pernah saya pelajari. Dalam kesempatan kali ini saya diberi tema tentang etika dan adab di dalam bulan suci Ramadan. Tema ini memang singkat, namun maknanya cukup padat. Semua aturan-aturan agama tercover dengan tema ini. Karena apalah artinya kita ibadah? Apa artinya kita memiliki segala sesuatu namun tak memiliki etika, tak memiliki adab? Maka itu akan sia-sia. La qimata laha, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan adab manusia, menyempurnakan etika manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus kata Rasulullah di muka bumi ini semata-mata untuk memanusiakan manusia. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana kita menjadi manusia yang benar-benar manusia? Manusia yang dianggap manusia oleh Sang Khalik, manusia yang betul-betul memiliki nilai di hadapan manusia dan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni tentu manusia yang menyadari, merekonstruksi kembali pola pikir kita, siapa diri kita. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali untuk bagaimana kita merenung kembali. Kita hendak berpikir. Kalimatnya cukup pendek. Rasulullah adalah manusia penyempurna akhlak. Akhlak itu tentu akan terjadi dengan baik. Akhlak itu akan terrealisasi dengan baik manakala kita merenungkan eksistensi dan hakikat dari akhlak itu sendiri. Kita kalau menyadari Bapak dan Ibu hadirin rahimahumullah, kita ini makhlukun. Makhluk itu kalau kita kaji secara linguistik bahasa Arab merupakan ismul maf'ul yang artinya yang diciptakan. Wajahnya maf'ulun berarti sesuatu yang diciptakan, berarti menjadi objek. Setiap yang diciptakan pasti ada penciptanya, yaitu khaliqun, ismul fa'il dari khalaqa. Pekerjaannya namanya khalaqa, yang mengerjakan subjeknya adalah khaliq, yang menjadi sasaran pekerjaan adalah makhlukun. Jadi kita ini makhluk hasil pekerjaan Sang Khaliq yang melakukan khalaqa. Setiap pekerjaan yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Khaliq melakukan khalaqa menjadi seorang makhluk, tujuannya supaya makhluknya berakhlak. Jadi akhlak itu menjadi tujuan dari pekerjaan Sang Khaliq. Nah, kenapa Sang Khaliq menginginkan makhluknya berakhlak, makhluknya beradab, makhluknya punya moral, makhluknya punya etika, agar jangan sampai terjadi dekadensi moral di dalam makhluknya? Tentu Sang Khaliq menginginkan makhluknya berakhlak agar efek dan imbasnya nanti kembali kepada makhluk itu mendapatkan khalaqun. Sederhananya, Khaliq melakukan khalaqah terhadap makhluk dengan tujuan agar berakhlak, karena dengan akhlak itu makhluk itu akan mendapatkan khalaq ay qasamun, yaitu mendapatkan bagian. Bagiannya apa yang didapatkan? Tergantung akhlaknya, mahmudah atau mazmumah, terpuji atau buruk. Lalu apa ukurannya yang harus kita jadikan tolok ukur agar akhlak itu mahmudah, akhlak itu terpuji? Dan apa
ukurannya akhlak itu madmumah, akhlak itu tercela. Ukurannya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Aisyah pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah. Qalat Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengejawantahkan, bisa merealisasikan, bisa mewujudkan, bisa mendahirkan nilai-nilai di dalam Al-Quran itu, maka kita sudah melakukan akhlak dengan sebaik-baiknya. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Maka Bapak dan Ibu, kenapa Ramadan ini penuh dengan berkah? Kenapa Ramadan ini penuh dengan kemuliaan? Kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang penuh maghfirah Allah? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Rasulullah bisa hebat, Rasulullah bisa sukses, Rasulullah bisa berhasil karena Rasulullah menjalankan tuntunan Al-Quran. Al-Quran dijadikan hudan, bukan dijadikan sebuah tontonan. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Jadi etika dan adab sebagai makhluk untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, semua itu sudah terekam, semua itu sudah ada di dalam Al-Quran. Manakala kita tidak mau, ataupun kita enggan, ataupun kita tak peduli dengan ayat Quran, Allah sudah mengancam kita. Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Ini kita menjadi makhluk tadi bukan dianggap makhluk oleh Allah, tapi kita dianggap binatang oleh Allah. Al-A'raf 179 surah yang ke-7 Allah katakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, sudah aku ciptakan berupa tempat yang sangat dahsyat, berupa neraka jahanam yang diperuntukkan untuk jin dan manusia. Jin manusia yang bagaimana, makhluk yang bagaimana, lahum qulubun, yang mereka aku berikan hati, namun hatinya tidak untuk bagaimana merasakan kekuasaan Allah. Hatinya bukan untuk memahami ayat-ayat Allah. Aku berikan dia mata, namun matanya bukan untuk melihat, bukan untuk memandang ciptaan dan keagungan Allah. Aku berikan telinga, namun telinganya bukan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Makhluk yang demikian itu adalah lebih hina walaupun dibanding dengan binatang yang paling hina. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai tentang hakikat dan eksistensi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngerinya Bapak dan Ibu. Maka Ramadan ini menjadi bulan introspeksi diri kita. Hati yang Allah titipkan kepada kita, mata yang Allah anugerahkan untuk kita, telinga yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena 3 potensi ini, kalau hati, mata, dan telinga ini rusak, maka kita menjadi makhluk yang paling rusak. Bahkan kita lebih hina dibanding dengan binatang yang paling hina. Oleh karena itu Allah berikan solusinya pada Al-A'raf ayat 180-nya. Allah katakan walillahil asmaul husna, dan bagi Allah memiliki nama-nama yang indah. Wad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah itu. Di bulan suci Ramadan ini, apalagi di penghujung Ramadan, hendaklah hati kita selalu terpaut, lisan kita selalu basah, bibir kita selalu basah, dan telinga kita selalu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena dengan kalimat thayyibah akan memperkuat rasa keimanan kita kepada Allah. Iman akan bertumbuh dengan suburnya, bercabang, berranting, berdaun, berbunga, dan insya Allah akan berbuah hasil yang kita dapatkan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah 14 surah Ibrahim ayat 24, bahwa Allah katakan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha
bersama. Maka oleh karena itu bulan suci Ramadan dengan kewajiban puasa hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah punya fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan baik, bisa memupuk dengan pupuk yang subur agar keimanan kita menjadi buah amaliyah, yaitu amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak dan Ibu, kalimat takwa itu cukup mudah dilafalkan, tidak sulit untuk kita ucapkan, namun prakteknya sungguh sangatlah sulit. Sungguh ini sesuatu yang bukan hal yang gampang. Namun kadang-kadang kita pun keliru. Ya, setelah kita puasa kita sudah memastikan diri menjadi orang muttaqin, itu belum tentu. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan muttaqin itu prosesnya panjang. Salah satunya Allah berikan syariat puasa yang terekam di dalam Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita garis bawahi, la'allakum tattaqun itu terjemahnya bukan mudah-mudahan kita menjadi orang takwa, tetapi terjemahnya adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu melakukan ketakwaan. Bukan muttaqin tapi tattaqun. Bukan bentuk kalimat isim kata benda, tetapi bentuknya kata kerja. Artinya apa? Ketakwaan perlu kita kerjakan. Bukan label yang kita dapatkan, tetapi sifat dari ketakwaan yang akan terus kita laksanakan. Sehingga pantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan, dan ungkapannya ini direkam di dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad, itu di juz yang kedua halaman 421. Hakikat orang bertakwa itu kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridho bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahim. Hakikat orang takwa itu adalah dia selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan seperti takut kepada tukang tagih hutang. Kita bukan takut kepada anjing yang liar. Kita bukan takut kepada ular ataupun sesuatu yang akan membahayakan kita, namun takut kepada Allah bukan menghindar, bukan lari dan bukan bersembunyi. Takut kepada Allah justru mesti taqarrub wa tadarrub, mendekat dan merapat. Dengan cara apa? Dengan cara kita munajat, memanggil nama Allah, dan dengan cara mendekatkan diri kita dengan taqarrub tadarrub, yaitu yang disebut dengan munajat. Kemudian kata Sayyidina Ali, hakikat orang takwa itu adalah wal amal bitanjil, dia beramal beraktivitas berdasarkan at-tanjil, berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an sudah pasti dijamin benarnya, dan Al-Qur'an itulah yang menjadikan diri kita mendapatkan predikat ketakwaan, menjadi orang-orang muttaqin. Sesuai dengan firman-Nya Quran Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak akan pernah ada keraguan sedikit pun, dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita kebingungan, maka peganglah Al-Quran, kajilah Al-Quran, karena Al-Quran adalah Al-Qur'an yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dalam hidup kita penuh dengan kegelapan, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur. Al-Quran akan memberikan cahayanya. Kalau dalam hidup kita ini penuh dengan problematika, penuh dengan penyakit, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan mudah-mudahan kita semua menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Al-Quran nanti akan memberikan syafa'atul uzma kepada kita semua. Karena sampai detik ini tidak ada orang yang mampu untuk menyaingi Al-Quran. Sampai kapanpun tidak akan ada orang yang mampu untuk menyaingi, membuat seperti Al-Quran. Dan tantangan ini Allah sampaikan melalui firman-Nya, Al-Quran surah ke-17 surah Al-Isra ayat 88, yang Allah tantang 30 juz 114 surah. Kalau itu masih terasa berat kepada Allah, silakan bikin serupa Al-Quran, dan enggak usah banyak-banyak. Kalau 30 juz kebanyakan, Allah katakan cuma 10 surah saja. Dan Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah Hud surah ke-11 ayat 13. Kemudian kalau itu masih terlalu
surah saja kalau memang Anda orang-orang yang benar, dan itu tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 23. Artinya Bapak dan Ibu, Al-Quran sudah pasti dijamin benarnya. Al-Quran pasti akan menuntun arah kehidupan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tepatnya adalah ketika malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan. Kemudian Allah turunkan kembali dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai fondasi akhlak, sebagai fondasi etika, sebagai fondasi moral kehidupan umat manusia terunjang ke hati Muhammad. Sekarang bagaimana caranya Al-Quran diturunkan oleh Allah dari lisan Rasulullah, dari penyampaian Rasulullah terunjang ke hati kita masing-masing, sehingga kita masih memerlukan bantuan dan memerlukan ketua-ketua dari para ulama yang belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya belajar dari tabi'in, tabi'in belajar dari tabi'in belajar dari sahabat Rasul, Rasul pun mengajarkan kepada sahabatnya, dan Rasul mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa satu ungkapan kalimat yang indah, semua tatanan kehidupan, akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela, moral yang bobrok, dekadensi moral merajalela, disebut masanya masa jahiliyah, cukup bagi Allah dengan satu untayan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya membaca secara tekstual dan juga membaca secara kontekstual. Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, namun jangan sampai lupa menyebut nama Allah. Kenapa? Karena di nama Allah itulah ada sebuah sanaun, samaun, dan nurun, dan mimnya bermakna majdun. Majdun adalah lubus syai', hakikat sesuatu akan bercahaya manakala kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah katakan, kita ini kalau tidak menggunakan hati, tidak memanfaatkan telinga, tidak memanfaatkan mata, kita dianggap sebagai hewan, bahkan lebih hina daripada binatang yang paling hina sekalipun. Oleh karena itu obatnya bagaimana kita untuk selalu menyebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama Allah berarti kita sedang membersihkan diri kita, menjadikan akhlak kita akhlak yang terbaik. Kalau kita memiliki jiwa yang baik, akhlak yang baik, membersihkan jiwa dengan akhlakul karimah, maka kita akan menjadi orang yang selalu bahagia. Sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surah 87, surah Al-A'la ayat 14 sampai ayat 15. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih wa shalla, yaitu orang-orang yang selalu berzikir menyebut nama Allah dan menjalankan ibadah sholat. Mudah-mudahan melalui kajian pada siang hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nanti akan mudik ke kampung akhirat dengan mendapatkan sandang atau mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Sayyidina Ali, yang ketiga hakikat takwa adalah isti'dadul yaumil rahil, yaitu memiliki bekal yang cukup untuk menuju perjalanan mudik ke kampung akhirat. Dan yang keempat adalah waridho bil qalil, dia selalu ridho dengan apa yang telah Allah berikan sambil terus berusaha berikhtiar agar kita menjadi orang-orang yang mukhtar, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Jadi persilakan kembalikan pada pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas penyampaiannya. Mungkin para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kajian ditutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Mungkin dari ibu-ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai,
ketidaknyambungan dengan apa yang disampaikan, tapi paling tidak ini untuk menambah wawasan kita tentang ini. Yang pertama, kita tahu bahwa yang namanya Arkanuddin itu ada 3 ya, ada Islam, ada iman dan ihsan. Sementara fakta di lapangan kita lebih banyak melihat bahwa yang dipelajari oleh kita hanya 2 dari rukun agama tadi, Islam dan iman. Jadi kalau kita belajar rukun iman berarti kaitannya dengan tauhid. Kemudian belajar Islam dengan fikih dan ihsan biasanya belajar dengan ilmu tasawuf. Kalau Islam dan iman, saya yakin teman-teman bahwa semua di sini sudah belajar dari kecil sampai sekarang. Cuma pertanyaan saya untuk ilmu tasawuf yang biasanya kaitannya dipelajari di ilmu Toreko atau Toriko itu jarang sekali kiai ulama yang mengajarkannya. Nah, pertanyaan saya, karena ini terkait dengan rukun, berarti kalau tidak dijalani batal agama kita. Kira-kira apa hukumnya kita belajar ilmu tasawuf sekaligus mencari guru ilmu tasawuf itu? Buat kita apa hukumnya? Apakah wajib, sunnah, atau apa hukumnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah 208 di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Saya agak sedikit lihat sedikitnya. Jadi kalau kita coba pas ayat itu, di sana dikatakan bahwa yang diwajibkan masuk Islam itu ternyata bukan orang kafir. Dari konteks ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, berburu masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi ternyata yang disuruh masuk Islam itu adalah orang beriman, bukan orang kafir. Kira-kira tanggapan Pak Kiai seperti apa mengenai ayat ini? Dan terakhir yang ketiga, surat Al-Baqarah 234. Bunyi ayatnya kalau tidak salah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jadi pelihara sholat-sholat dan sholat wusta. Di sana ada wau atau kalau misalnya, karena kalau dalam ilmu nahwu itu bicara wau atau berarti membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Berarti di situ ada sholat dan sholat wusta. Mohon penjelasan dari Pak Kiai, kira-kira yang dimaksud dengan sholat wusta itu sholat apa? Karena saya yakin bahwa itu Allah mengkhususkan mengenai sholat wusta itu karena as-sholawati sebelum itu adalah terkait dengan sholat wajib yang biasa kita kerjakan. Dan hal itu yang saya tanyakan ketika hal itu mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan berkelas semua. Pertanyaannya pertanyaan berbobot dan ini memang sangat penting untuk kita ketahui. Bagi yang belum tahu ya wajib untuk mengetahui dan mengkajinya. Pertama berkaitan dengan rukun agama atau arkan. Yang tentu mungkin semua orang tahu, jumlahnya tahu, yaitu ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Dan ihsan itu sering orang memahaminya sebagai akhlak. Karena ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Namun kalaupun tidak bisa melihatnya, harus diyakini Allah pasti melihat kita. Ini berarti kaitannya dengan rasa. Kalau rasa berkaitan dengan dzauq, al-dzauq as-salim, dengan rasa, maka sembah ibadah itu bukan hanya ragam, tapi levelnya harus naik. Bukan hanya ragami, tetapi sama dengan qalbi. Nah, kalau kita sholat tangan jangan Allahu Akbar, mulut Allah
hajinya kemana? Apa di jalan tol? Apa di mall? Atau kemana? Ini yang dimaksud oleh Al-Quran, fawailul lil musholli. Neraka wel itu buat orang yang sholat. Jangan dikira berat kita. Dan itu jelas ayatnya, fawailul, neraka wel atau kecelakaan, lil musholli itu Allah harfu jarin ibadah lil milki. Neraka wel buat orang yang sholat. Jadi kalau sholat, orang itu masuk neraka wel. Kata yang lain, daripada masuk neraka wel dan capek-capek mendingan sholat sekalian. Nah kalau nggak sholat, apa resikonya? Masalah kamu bisa kok. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Lam nakum minal musholin, karena tidak sholat. Kalau tidak sholat, nerakanya neraka sakor, lebih parah. Ya. Kalau sholat, nerakanya tidak tahu. Itu kalau baru ibadahnya ibadah ragam, itu belum sampai level ke qalb, naik lagi kepada menyembah yang sebenarnya sembah qalbiyah. Hatinya yang harus mulai beribadah kepada Allah. Jadi keilmuannya pun bukan hanya dalam tarapan fikih, tapi sudah naik sedikit keilmuannya, yaitu dengan ilmu ilmu batin. Nah, cara-cara untuk mendapatkan ilmu batin itulah disebut dengan thariqah. Untuk berthariqah itu ya kepada mursyid. Tapi sebenarnya para ulama-ulama kita bukan tidak mengajari, apalagi di dunia pesantren, ihsan yang disebut dengan nanti anak-anak atau bibit-bibit tasawuf itu sudah diajarkan. Apalagi di Ramadan ini. Nah, saat ini saya sudah belajar tentang namanya adab fiddin, adab dalam agama. Konsep adabnya aja kadang-kadang kita belum tahu, hanya sekedar tahu merek, tapi prosesnya nggak tahu. Kita ini sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin rahimahullah, proses hidup ini dalam rangka kita membayar utang. Merasa nggak kalau nggak punya utang? Oh, saya nggak punya utang. Ya, kalau ke bank nggak punya orang lain, tapi ke Allah punya utang kan? Ada nggak yang pernah merasa punya utang? Ini dari rasa dulu kita galinya. Kita ini punya hutang dengan Allah. Hutang apa? Hutang janji. Nanti lihat di Al-Maidah 127. Alastu birabbikum. Kata Allah di zaman ajal itu di alam ruh, Allah katakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Oh, para ruh kita menjawab, bala syahidna. Iya, ya Allah, Engkau Tuhan kami. Itu janji. Itu MOU kita, tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu janji. Nah, yang namanya janji itu utang. Al-wa'du dainun, janji itu utang. Jadi harus dibayar. Jangan tidak dibayar. Kalau nggak dibayar, ya kata Allah nanti tak lagi di neraka. Begitu. Nah, bayarnya pakai apa? Kalau dana yadinu dainan itu hutang, maka bayarnya pun pakai dana yadinu dinan, pakai agama. Nah, agama tadi yang disampaikan dari Bapak, rukunnya ada 3 itu. Maka prosesnya kita harus mengolah dan meyakini keimanan dulu, kemudian dibuktikan juga dengan Islam kita, dengan fikihnya, dengan ibadah sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya. Kemudian semua itu harus dikemas dengan rasa ego yang sama. Maka Nabi mengatakan, tak sedikit orang pergi ke tanah suci, ratusan miliaran rupiah orang berangkat ke tanah suci dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi apa yang didapat? Hajinya cuma tamasya. Bahkan dalam puasa Nabi katakan banyak, tak sedikit orang yang berpuasa namun tak mendapatkan apa-apa. Yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena diawali dari maknanya itu cuma sekedar tekstual. Maka begitu membaca Quran harus ada levelnya. Level paling rendah itu tilawah.
tilawatil Quran. Itu baru sekedar membaca tekstual, maknanya nggak tahu. Yasin artinya apa? Nggak tahu. Nah itu baru tilawah. Tapi kalau orang sudah betul memahami, naik dikit, namanya qiraah. Qiraah itu menurut Profesor Dr. Quraisyah itu bermakna jam'ul ma'ani, mengumpulkan makna, walaupun maknanya baru tekstual. Maknanya baru yang tersurat, belum yang tersirat. Maka orang Banten sering menyebut level tertinggi itu tadarrus. Apa itu tadarrus? Dirasatun tahliliyatun ala ma'anil Quran, melakukan studi analisa terhadap makna-makna Al-Quran. Kita kadang-kadang masalah wudu saya, kan taunya kata guru saya begitu. Bagi contoh kayak begini, kita kalau wudu atau orang Cilegon usap sirah, itu yang diusap rambut apa kepala? Yang diusap itu rambut apa kepalanya? Kalau wudu, kan tidak bingung. Ada yang bilang rambut, ada yang bilang kepala. Terus yang benar yang mana? Ini kalau proses belajar kita cuma tilawah dan qiraah, tidak ketemu. Maka dianalisa, dilakukan studi analisa. Bagaimana leksikalnya, bagaimana morfologinya, bagaimana sintaksisnya, bagaimana semantiknya, ilmu dilalanya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya. Itu harus betul-betul matang. Nggak mudah. Apalagi kalau belajarnya dari YouTube. Ya itu salah, kata YouTube bukan betul. Ya itu dilawan dari YouTube. Ada keilmuan tersendiri kan. Nah maka ketika wudu, anak-anak kita sekarang ini kalau wudu Pak, itu usap kepala di laundry bukan usap. Padahal bahasanya Pak wamsahu. Wamsahu itu diusap. Prosesnya ambil buang, jangan ambil langsung, itu namanya gosel, dicuci. Nah itu sejauh itu sudah benar contoh saya. Termasuk juga sholat. Bagaimana sholat kita sampai sahur? Itu bisa lihat nanti di Al-Maidah 58, kemudian di Al-Anfal ayat 9, ayat 35 surah yang ke-9, An-Nisa ayat 43, An-Nisa 142. Itu orang yang sholatnya sahur semua, dan itu orang yang sholatnya fawailul lil musholli, muka awat tasbih wa wala imam musyawarah dan musyawarah. Itu karena tidak paham. Dia dikatakan fawailul lil mushollina alladziina hum an sholatihim. Bahkan orang pergi haji, sholatnya ibadah di depan Ka'bah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'u wa tasbih. Karena hajinya, umrohnya umroh tamasya saja. Bahkan kebanyakan bukan melaksanakan selfie supaya diketahui oleh teman dan saudaranya. Hai guys, saya lagi tawaf. Itu tidak mengenai. Itu yang pertama. Nanti kepanjangan ya. Itu sebenarnya bisa puasa, bisa sampai lupa yang kedua apa tadi. Berkaitan dengan masalah yang pertama, bagaimana terkait mempelajari ilmu tasawufnya? Oh ya. Dan bagaimana untuk belajar tasawuf? Kalau langsung tasawuf al-ilmi, ya, itu memang harus dari tasawuf ada dua, ada tasawuf al-ilmi, ada tasawuf yang disebut dengan tasawuf praktek atau falsafi. Ya. Kalau secara toriko, nah itu mesti harus ada gurunya. Dan mesti harus belajar tasawuf dalam artian kita harus memahami zauq tadi. Tetapi kalau banyak belajar kitabnya, apalagi sampai banyak kitab yang pakainya toriko mana, Sadiliyah, apa pakai toriko Naksabandiyah, apa pakai toriko Qadiriyah atau toriko gabungan, ya, toriko Qadariyah, Naksabandiyah itu digabung gitu kan. Bukan satu toriko, itu ada dua, ada Sadiliyah. Kalau orang Banten biasanya pakai Satariyah, yang pakai konsepnya Wihdatul Wujud, anak manunggali kaula Gusti. Yang itu konsepnya adalah tajalli tahalli itu. Bagaimana penyatuan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita ini bukan hanya sekedar ibadahnya raga, bukan qalbiyah, tapi sampai ibadah rasa. Nah itu berat Pak. Ya.
Tapi kalau untuk tasawuf karang itu, ya itu tidak diwajibkan. Tetapi praktek bertasawuf dalam artian dia ada gaul itu harus dan itu wajib. Kalau tidak begitu ya tadi itu ibadahnya hanya sekedar kulit. Hanya sekedar kulitnya doang. Kayak Ramadan begini kan nanti kulitnya doang. Lapar, dahaga, kita dapat, tapi nggak ada rasa. Nah, maka paling tidak kita bisa merasakan itu. Maka Al-Ghazali membagi level puasa itu dalam 3 tingkatan. Ada al-awwam, ada al-khawas, ada khawasil khawas. Nah, itu. Maka tadi sholat juga kata Al-Ghazali caranya gimana supaya tidak sahur. Ada di Ihya Ulumuddin halaman 161 sampai 163 ada 6 langkah supaya sholat kita tidak sahur. Tidak buka awal tasbih, tidak wudhu wa la'iba. Pertama hudurul qalbi, at-tafahum, at-ta'din, al-haibah, al-hayy, ar-rajah, 6 langkah. Dari takbiratul ihram saja kita sudah diajar oleh Syekh Imam An-Nawawi. Jangan sampai keliru. Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi ngarang kitab namanya Maraqil Ubudiyah. Itu bisa dilihat di halaman 47 dalam kitab itu baris kelima sebelah kanan dari atas. Itu jelas sekali. Sholat itu bukan hanya sekedar ngangkat tangan, Allah, tangan diangkat, mulut Allah Akbar, hatinya malah kemana-mana. Kata An-Nawawi, 2 jangan sampai dilupakan, dan itu menjadi rukun min arkanit takbiratul ihram. Ada al-istiqdar, ada al-muqaranah. Al-istiqdar nanti ada 2, ada istiqdarul urfi, ada al-istiqdarul hakiki. Muqaranah ada 2, ada muqaranatul urfi, ada muqaranatul hakikiyah. Jadi seperti itu belajarnya. Jadi memang panjang. Ini kalau kita, waduh, itu berat amat ya. Nggak berat sebenarnya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, paling tidak kalaupun teori yang tinggi secara thariqat kita tidak tahu, ya paling tidak ya apa namanya yang kecil-kecilnya lah, belajar akhlak dulu kan. Nah, kenapa belajar tobat, belajar sabar. Itu dengan puasa ini salah satunya begitu. Makanya ujung-ujungnya nanti supaya apa sih sebenarnya puasa itu? Supaya jiwanya bersih, maka puasa itu tazkiyatun nafs. Kalau jiwanya sudah bersih, minta apapun gampang pasti diberi oleh Allah. Ini jangan sampai seudon, minta nggak dijawab. Karena kadang-kadang memahami doa saja itu antara dikabul dan dijawab itu beda, Pak. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Ada nggak doa yang akan diterima? Semua diterima. Biasanya ada orang meninggal itu, mudah-mudahan mayat ini diterima oleh Allah. Pertanyaannya, ada nggak mayat yang bukan diterima? Kemana? Semua pasti diterima. Doa kita pasti diterima oleh Allah. Cuman belum tentu diijabah. Begitu diijabah itu kehendak kita belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Ada cara-cara Allah memberikan, oh mungkin ini ditahan dulu, oh mungkin ini diberi yang lain dulu. Kenapa? Karena mungkin Allah masih menganggap badan kita, tubuh kita ini masih kotor. Saya sering mengibaratkan, kalau gelas itu kondisinya kotor, diisi apapun pasti isinya itu akan menjadi kotor. Isi susu jadi kotor, teh manis jadi kotor. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Nah kita kalau dalam posisi badan kita ini kotor, diisi apapun kata Allah nanti akan menjadi kesombongan. Diberi harta malah seperti korun. Diberi harta malah nanti kita akan sombong, menjadi bakhil, menjadi pelit, menjadi pedih, menjadi angkuh. Maka ditahan oleh Allah. Maka puasa ini diajarkan bagaimana membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs. Kalau jiwa sudah bersih, diberi apapun insya Allah akan manfaat. Maka itu bagian dari rasa. Walaupun secara teori keilmuan disiplin itu nanti bertahap, enggak langsung. Anak SD, MTS atau SLBB, SLBA itu bertingkat-tingkat. Belajarnya begitu, enggak langsung itu nanti bisa stres. Nanti malah dia tidak. Itu kaitannya dengan yang pertama tadi kan untuk belajar tasawufnya sunnah ya. Cuma ketika pakai dari bilang kita harus memiliki ilmu zauq, ilmu rasa itu, otomatis kita punya guru pakai YouTube, pakai itu. Ada guru mengatakan
guru itu ada tiga, ada guru bantu, guru kartu, dan guru khusus. Guru bantu ya guru kita mengajarkan ilmu pengetahuan, guru kartu itu orang tua kita, dan yang ketiga guru khusus. Nah itu guru khusus itu sama dengan guru musik. Nah pertanyaannya, kewajiban kita untuk mencari guru musik itu apa hukumnya? Wajib atau sunnah atau ya sah-sah saja gitu? Benar begitu, terima kasih. Artinya begini, kalau kita sudah ingin mencari musik, itu berarti ada kewajiban tersendiri. Seperti halnya kita belajar Quran, wajib nggak kita belajar tajwid? Ilmu yu'rafu bihi yang tahu kulli harfin haqqahu wa mustahaq. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi aplikasinya ketika kita membaca Quran wajib atau fardu ain. Begitupun tasawuf. Kalau kita ingin nanti mencari musik, berarti kita nanti berkewajiban menjadi musik juga. Ya. Untuk thariqah al-ilmi itu wajib ada musiknya. Tapi kalau untuk pribadi, ya enggak mesti pakai musik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pakai. Tapi bukan berarti kalau tajali gimana, tahauli gimana, nggak sampai ke situ. Ya, artinya dalam tataran aplikasi kita harus menggunakan lisan. Paling tidak, paling level rendahnya tadi itu walaupun tidak tadarus qiraah. Kalau tidak qiraah, paling tidak kita membaca. Kalaupun kita tidak sampai thariqah, tidak sampai kita puncaknya ma'rifatullah, atau kalau Rabi'atul Adawiyah sampai mahabbatullah, ya paling tidak kita sampai hakikat lah. Kalau hakikat tidak itu syariatnya, tapi syariat yang memang sudah ada lapisan-lapisan tasawufnya. Karena ibadah itu atau tasawuf itu adalah merupakan pagernya. Maka al-adab wal ilm, adab itu di atas ilmu, dalam artian bukan lebih unggul, tetapi akan menjadikan nilai ilmu itu kalau dibarengi dengan adab. Tanpa ada adab, ilmu itu nanti nilainya akan hilang. La qimatalah, tidak ada nilainya. Itu yang saya maksud. Maka oleh karena itu, kemudian juga tadi apa yang kedua ya, tentang oh ya, udhulu bisilmi kafah. Yang jadi pertanyaan apa? Oh ya, nah, kalimat udhulu ya itu maknanya banyak. Dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Quran, tidak satu kata itu diterjemahkan satu. Contoh, doroba. Doroba itu nggak bisa diartikan memukul saja. Ayat tadi seperti Al-Baqarah, surah Ibrahim, surah 14 ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu. Bukan berarti Allah memukul contoh, tetapi menjadikan di situ. Udhulu bisilmi kafah itu diartikan bukan masuknya kemana? Bisilmi. Nah, itu kan kalau pola pikir kita masuk itu diibaratkan sebuah ruang. Nah itu kan berarti dari luar masuk. Nah itu artinya sempurnakan, seriuslah, benar-benarlah kalian masuk dalam Islam itu secara totalitas, aja setengah-setengah ya lewat Cilegon. Jangan separuh-separuh, harus secara totalitas. Artinya apa totalitas itu? Dohiriyah dan batiniyah, tadi rukun agamanya dari mulai iman, kemudian Islam dan ihsan harus dalam satu lingkup pembelajaran atau sesuatu yang kita cari agar betul-betul kita menjadi aslama yuslimu islaman, benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Makanya itulah yang disebut tadi dana yadinudinan, agama itu akan menjadi suatu bayar utang atau yang dijadikan pembayar utang kita kepada Allah karena kita sudah janji. Maka Allah pun berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapa orang yang melakukan membayar utang dengan baik, dengan agama yang baik, memasuki Islam dengan sempurna, menjalankan Islam dengan penuh ketekunan dan penuh keikhlasan di hadapan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata ikhlas
kelepasan itu secara totalitas, maka Allah akan berikan balasannya sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Kemudian yang berapa? Tiga ya, tentang hafizu 'ala sholati wa sholatil wusta. Itu jumhur ulama mengatakan sholat wusta ay sholatul asr. Ya. Jadi hafizu 'ala sholati wa sholatil wusta. Ada yang mengatakan kalau sholawat itu bagaimana nanti qiraat. Jadi karena ayat Quran kadang-kadang kaitannya juga dengan qiraat. Ada yang membacanya pakai nakal, ada yang dihadap, dibuang, ada yang ditambah, itu macam-macam. Ada yang pakai waw, ada yang tidak pakai waw, ada yang wasyari, ada yang syari. Nah, itu tergantung nanti qiraatnya. Tapi tentu harus berdasarkan ini. Nah, yang dimaksud dengan sholat wusta itu menurut jumhur ulama adalah sholat asar. Kenapa sholat asar ini menjadi satu tema yang menarik dalam ayat itu? Karena memang sholat asar ini banyak orang yang tidak mempedulikan. Dan waktu-waktu asar itu menjadi simbol bagi orang yang betul-betul mau memperhatikan kehidupan kita ini. Asar diibaratkan waktu yang akan tenggelamnya matahari. Waktu asar digambarkan sebagai umur kehidupan kita yang sudah tidak akan lama lagi. Umur ini karena terbatas. Makanya Ramadan ini luar biasa. Kenapa begitu rindunya umat Islam yang paham tentang Ramadan? Karena dia betul-betul menyadari, dan Rasul pun merasa iri sebenarnya. Dan ini salah satu rasa baginda Nabi yang merasa melihat umat-umat lain itu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam dan Nabi-Nabi itu umurnya panjang-panjang. Ada dulu namanya Nabi Sam'un yang disebut Samson, itu seorang Nabi Sam'un. Dia umurnya 1000 tahun dan ahli ibadah. Tiap hari ibadah, tenaganya luar biasa. Satu orang bisa melawan 200-300 orang. Itu Nabi Sam'un ibadahnya. Nah kata Nabi, Allah, umatku bagaimana? Usianya pendek-pendek, orangnya pun pendek-pendek, bahkan hidupnya pun mungkin ya tidak mancung kan. Nah, ini gimana kata Nabi Allah? Umat Nabi Muhammad umurnya itu banyak situ nawasab'un, antara 60 sampai 70. Kalau lebih 70 itu bonusnya kebanyakan. Ya. Itu Nabi sudah memprediksi itu bagaimana. Umurnya udah pendek, postur tubuhnya pendek, ibadahnya malas. Kata Allah, tenang ya Rasulullah, inna fi iddati syuhur isna asyara syahran. Setiap hitungan tahun itu akan saya berikan 12 bulan dalam satu tahun. Dalam setiap tahun itu ada satu bulan yang cukup istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Sebab kalau kita ngitung ini hitung-hitungan bisnisnya ya. Tapi ya jangan mentah-mentah dijadikan teori. Ya, kita saja kayak wajar duduk kayak begini, ini pahalanya kalau kata Nabi itu sebanding dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Siapa orang duduk di majelis taklim nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, tahu ngerti atau enggak, itu sudah pahalanya lebih baik 1000 rakaat sholat sunnah. Ya kalau kita kalkulasi, taraweh kita buat taruh lagu yang 20 setiap malam kali 1 bulan 30 hari, berapa rakaat? Baru 600 rakaat. 1 bulan taraweh kalah dengan duduk majelis taklim. Apalagi kalau di majelis taklim itu kita lakukan kajian, kita memahami sehingga amal ibadah kita lebih baik lagi dengan dibenteng ilmu pengetahuan. Nah, maka sholat asar ini juga menjadi satu titik tolak. Orang ketika memahami sebuah kehidupan dalam menulis asar, sudah waktu asar, sudah tua, ya, sudah umurnya senja, kembali berpikir, tidak dinasti bercermin kepada kehidupan, lakukan rekonstruksi ulang terhadap pemahaman pribadi kita. Siapa kita, mau kemana kita, sedang apa kita, bakalnya bagaimana kita. Maka istiqdadul yaumir rahim, bekal kita sudah cukup atau tidak. Jangan-jangan nanti kita di akhirat kelaparan. Nah inilah yang tidak diinginkan. Maka sholat asar itu menjadi tolok ukur. Orang kalau sudah rajin sholat asarnya,
Nah, itu menjadi tolok ukur. Dan nanti apalagi dikaitkan juga dengan salat subuh. Maka itu yang dimaksud menurut para ahli tafsir. Saya hanya sekedar menyampaikan dari yang kita baca. Banyak tafsir termasuk juga tafsir Fahruraj di Mafatihul Ghaib, termasuk juga tafsirnya Al-Mufassirun, At-Tafasir wal Mufassirun. Ada juga tafsirnya Al-Imam Asyuyuti. Ada juga tafsirnya yang kontemporer sekarang ini, tafsir Munir, tapi bukan Munir Syekh An-Nawaf Al-Bantani, tapi tafsir Munirnya Dr. Wahbah Al-Zubairi. Nah, itu yang menjadi tafsir kontemporer sekarang yang kekinian. Itu bagus untuk menjadi rujukan, referensi, mashadir dan marajid dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz apa yang telah disampaikan, dan semoga pertanyaan tadi mewakili kita semua, dan karena waktu juga sudah pukul 13.29, artinya waktu kita mungkin untuk kembali bekerja. Oleh karena itu kajian pada siang hari ini kita cukupkan, dan insyaallah akan dilanjut nanti tanggal 12 hari Kamis dengan tema yang lain yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Hasim Mukti dan juga Mas Bian. Terima kasih. Sebelum ditutup, kiranya mohon keberkahan untuk memimpin doa Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa jiddina wa jaddatina wa 'ammina wa 'ammatina wa khalina wa khalaqina wa mustaqdina wa talamidina wa man haqqan 'alaina. Irfa' lahu darajat wa dha'if lahu al-hasanat wa ghfir lahu sayyi'at. Bismillah, ma sya'allah la yusibu khairan illallah. Ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka wa inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'la Muhammad ad-daimil baqiyil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judari wa su'il asqam. Bismillah na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa na'udzu. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil dzikri wa ahlil ibadah wa ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal kulla ibadatina fi hadhihi asy-syahril mubarak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.